Hai Sobat Rumia, kita akan membahas tentang Millennial Generation. Apa itu Millennial Generation? Ya, inilah generasi milenial. Bisa dilihat. Kita akan membahas tentang generasi milenial dan impact-nya kepada bisnis kita. Ya, ini bahasan dilakukan riset oleh Goldman Sachs, sebuah leading global investment banking, security and investment management. Ya, ini perusahaan sangat besar dan sudah sangat lama, dari 1869, dan hampir bermarkas di hampir semua kota-kota besar di dunia. Langsung masuk aja ke millennial infographic tentang millennial coming of age. Ya, siapa sih itu millennial? Nah, yuk kita langsung mulai. Milenial, siapa dia? Mereka itu yang lahir tahun 1980 hingga 2000. Ini menurut risetnya Goldman Sachs Global Investment Research. Ya. Siapa ini milenial? Mereka yang punya prioritas milenial itu seperti apa sih? Coba dilihat kalau secara jumlah saat ini yang ada. Milenial itu nearly 92 M milenial jumlah penduduk dunia, ya. Dan ini di sini kita membahas data Goldman Sachs berdasarkan data di US, ya. Tapi kurang lebih sih mungkin proporsinya hampir sama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Milenial sendiri 92 M, Gen X 61, dan di sini adalah baby boomer 77 M. Kalau saya lebih arahnya ke generation X yang di akhir peralihan ke milenial, dan mungkin bapak ibu saya itu lebih ke baby boomer yang pertama kali kenal TV, radio dan sebagainya. Kalau saya lebih ke beberapa hari masuk ke komputer, laptop dan sebagainya. Dan milenial ini lebih ke semuanya udah ada, kayak tabs dan sebagainya, itu udah banyak sekali. Mereka itu diverse digital native, ya. Ketika mereka watching milenial di sini, nah, terus social connect juga, mereka, ya. Ini lebih banyak di sosial media. Kalau Gen X masih lebih sedikit dari milenial. Kalau baby boomer itu sangat sedikit di online, ya. Jadi bisa ketahuan milenial itu sangat tergantung dengan sosial media, text messaging, instant message dan sebagainya. Dan ternyata mereka less money to spend. Jadi mereka beranggapan membeli itu nggak terlalu perlu, selama mereka bisa memanfaatkannya dengan meminjam, menyewa, apa harus beli. Dan dalam masalah income atau loan juga, mereka cenderung untuk berhutang, ya. Prioritasnya juga berbeda-beda. Dalam hal ini misal seperti komitmen untuk menikah ataupun mempunyai rumah, itu malah sangat sangat sedikit, ya. Jadi mereka itu tidak memprioritaskan hal itu. Nanti bisa kita lihat yang selanjutnya. Kalau kita lihat di bagian housing, millennial tends to rent. Tapi jangan khawatir, bagi yang mempunyai bisnis perumahan dan sebagainya, milenial dalam hal ini, kalau dia saatnya udah mempunyai uang cukup dan saatnya membeli rumah, dia bakalan menjadi
market Anda yang paling besar nantinya. Jadi prepare aja, itu dia ready untuk beli rumah. Ya. Mereka itu lebih cenderung pengennya adalah hidup bareng orang tua aja dulu, yaitu dari tahun ke tahun mereka makin naik kecenderungan untuk beli rumah nanti aja, sekarang bareng orang tua dulu. Tapi dan juga mereka ready to fly, maksudnya di sini mereka di sini akan segera menjadi orang yang punya uang untuk beli rumah dan sebagainya, maka siap-siap saja. Terus gimana dengan love and marriage? Ya. Di milenial ini kecenderungan mereka itu tidak terlalu tertarik dengan menikah terlalu dini dan mempunyai anak terlalu cepat, terlalu tertarik. Ya. Terus ya pernikahan bagi mereka bisa menunggulah nantilah kayak gitu. Bisa dilihat di sini tahun 2012, 2007 dan sebagainya, pada saat 1968 ini lebih ke baby boomer dan sebagainya, begitu mereka udah dewasa, tujuan itu mereka adalah untuk menikah. Nah, masuk ke millennial generation, di sini malah mereka cenderungnya menunda pernikahan, nanti aja lah. Ya. Nah, ini pengaruhnya sama bisnis yang berhubungan sama pernikahan sebagainya. Tentunya generasi milenial cenderungannya adalah menunggu. Nah, kalau mempunyai anak gimana? Nah, untuk mempunyai anak juga mereka cenderungnya menunggu nanti aja dulu. Jadi pada usia mereka di bawah 30, mereka tense-nya tuh nanti aja lah, waiting for having children, ya. Jadi ini pengaruhnya juga sama industri yang menawarkan produk-produk service yang menyasar parent. Nantinya, jika generasi milenial ini makin besar, kecenderungannya untuk membeli produk-produk itu juga bakalan pending, ya. Jadi pending udah beberapa tahun ya. Tapi ya never say never. Mereka rata-rata pengen dan mau menikah dan juga punya pacar itu. Terus coba kita lihat ke bagian akses. Nah, mereka ini nggak terlalu penting untuk memiliki mobil, transportasi, tapi mereka hanya pengennya ya udahlah, yang penting ini bisa menggunakannya, nggak harus memilikinya. Karena itu bisnis-bisnis seperti Uber, terus Grab taksi ataupun Gojek dan Grab bike gitu, itu pun jadinya makin merebak karena dia menyasar ke milenial ini yang suka dengan ya nggak perlu punya, yang penting pakai aja lah gitu, nyewa aja lah kayak gitu. Nah, terus mereka ini lebih ke generasi penyewa, ya. Dari 2005 sampai sekarang 2013, growth-nya sekarang udah mencapai 60%, tadinya 52%. Terus coba lihat dari skala kebutuhannya untuk mobil. Nah, 30% bilang aku tidak berniat membelinya dalam waktu yang dekat. Dan 25% bilang oke, itu penting, tapi ya bukan prioritas saya saat ini. Dan yang lain-lainnya bisa dilihat di sini. Coba kalau branded merek, misal luxury brand gitu, ya ada yang bilang penting tapi bukan prioritas besar. Terus ya saya berniat untuk beli di masa mendatang, nggak sekarang. Terus cuma sedikit saja yang merasa, 10% saja yang merasa penting aku harus punya. Kalau TV gimana? TV rata-rata dia bilang penting, tapi bukan
prioritas besar gitu. Nah, apakah niat membelinya? Ya, niat masih cukup besar, 20% di sini ya. Tapi di sini juga ya rata-rata sih pengen membelinya gitu kan, cuma merasa belum terlalu perlu. Hosting gimana? Rata-rata bilang penting, dan sebagian besar yang lainnya bilang penting tapi belum jadi prioritas. Jadi kemudian akan hosting jadi cukup menarik di sini. Rata-rata sih bilangnya aku butuh dan aku harus punya nantinya. Gitu. Ya. Jadi bisa diingetin di sini bagi yang pengusaha perumahan dan sebagainya yang jualan perumahan, untuk menyasar ke mereka pasti ada opportunity besar karena mereka bakal menjadi generasi yang paling besar di antara semua generasi yang ada yang masih hidup. Coba masuk ke brand retail. Ya. Terus rata-rata mereka itu sangat ya bisa dibilang sensitif juga sih dengan pricing, karena mereka bakalan komparasi, membandingkan brand satu dengan brand yang lainnya, harga yang satu dengan yang lainnya sebelum akhirnya dia memutuskan membeli. Ya, di sini Goldman memberikan riset ya, dia ada di source-nya Aimia Inc ya. Ini dari dia menyadur dari sini sorry. Jadi bilang 57% milenial selalu mengkomparasi harga dulu di store. Jadi kalau kita lihat nih, kita masuk ke kayak Carrefour atau mungkin yang lainnya, yang supermarket gitu ya. Bisa dilihat kok generasi milenial itu selalu spending waktu lebih lama karena mengkomparasi harganya. Ya. Coba lihat, jadi mereka itu yang penting sebenarnya bukan masalah harga, tapi value, kegunaan. Kalau suatu barang kegunaannya tinggi, ya mereka sangat suka dengan itu. Nah, soal pricing dia bisa oke lah, cincai lah, gitu. Ini aja. Nah, terus kalau yang lainnya gimana? Branded penting nggak? Ya, ada yang bilang strongly agree, tend to agree di bawah tadi. Ini yang, tapi lebih banyak yang bilang ya belum, nggak terlalu penting lah branded sekarang. Gitu. Jadi pendekatan branded yang selama ini dipakai oleh marketer itu seringkali mungkin salah sasaran kalau dimasukkan ke generasi milenial ini. Nah, ini menarik. Power of social. Ketika mau membeli, milenial tuh cenderung malah bertanya ke network dia di sosial media. Nggak cuma di sosial media, jadi ya di antara teman-temannya dia cukup menanyakan, barang ini bagus nggak sih? Pakai service perusahaan itu oke nggak sih? Nah, click to buy. Nah, mereka itu kena taruh online terus menggunakan gadget, smartphone, laptop dan semuanya gitu. Dan unsurprisingly di generation ini buy online, makin membeli secara online. Gimana secara kesehatan? Nah, generasi ini generasi yang super sehat ya. Dia pengennya pokoknya tetap fit, tetap sehat, aktif gitu. Mereka merasa bahwa kalau mereka mengurangi kebiasaan jelek, tapi memperbanyak juga kebiasaan baik gitu, seperti jogging, terus hidup lebih sehat gitu. Dan menariknya di sini dia menggunakan tracking data juga ya, training data, online information ya. Jadi dia melihat nih, aku udah jalan berapa lama, udah membakar berapa kalori dan sebagainya, bisa kelihatan sih ya. Nah, mereka lebih ke fitness fokus ya, mereka suka banget olahraga lah gitu.
ya kan kesempatan juga untuk industri yang kaitannya sama industri olahraga, ya, baju olahraga, sepatu, terus juga wearable technology seperti smartphone yang terhubung dengan jam untuk men-tracking aktivitas dan sebagainya. Terus kalau menurut mereka healthy itu apa sih? Nah ini kalau menurut milenial dikomparasi nih dengan Gen X dan Baby Boomer, itu yang penting adalah eating right, ya, makannya yang benar, jangan sembarangan. Itu mereka arahnya ke sana. Jadi kalau kita di industri makanan nih, kita harus fokuskan ke konten makanannya nih. Ini makanan ini bakalan sangat sehat dan sebagainya gitu, dan berapa kalori gitu, itu bakalan menarik buat mereka. Terus exercising, ya, olahraga menurut mereka penting masih. Nah ini juga kalau kita gaya komunikasi produk atau servisnya diarahkan ke sana. Jadi kalau menurut mereka exercise itu penting, ya udah kita arahkan cara berkomunikasinya itu ke sana, pentingnya exercise. Terus nah ini bedanya kalau misalnya baby boomer, masa ya kalau sehat itu ya nggak sakit gitu, itu baby boomer. Tapi masuk ke milenial ya nggak sakit saja itu nggak cukup, tapi juga healthy, ya. Nah terus kalau menurut baby boomer, Gen X itu masih oke, berat badan sama tinggi ya pas lah, cocok. Kalau menurut milenial ya nggak terlalu sih, yang penting sehat secara badan gitu, walaupun agak gemuk dikit, ini yang penting sehat aja gitu. Terus pendapat mereka tentang smoking dan drinking gimana? Rata-rata mereka cenderungannya nggak setuju dengan smoking sama drinking. Mereka nggak suka dengan itu karena mereka berprinsip hidup harus sehat. Nah terus oke, masuk ke yang bagian terakhir. Jadi ini kesimpulannya, kita harus mengerti tentang apa yang menarik menurut Gen X, Gen Y, ya, milenial. Ini yang bakalan menjadi market Anda paling besar di masa mendatang. Cara kita berkomunikasi, cara kita memberikan message ke dalam brandnya, ke dalam service kita, itu harus kita sesuaikan. Oke. Untuk lebih lengkapnya, linknya akan saya taruh di halaman web Rumia untuk menuju ke halaman goldmansachs.com, ya. Di sana dia biar sobat Rumia semua bisa melihat satu by satu gitu kan, jadi bisa inilah mempelajarinya lebih lanjut untuk diterapkan ke bisnis. Oke, demikian. Hopefully ini useful bagi sobat Rumia semua. Oke, sampai ketemu.